Hello what's up, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk warga motor sekalian. Jadi di video kali ini gue akan membahas seputar emulator PPSPP ini. Jadi karena kita udah sering bikin iTrace 2 dan beberapa kali kita bikin user emulator juga, rasanya kurang update kalau kita gak ngebahas emulator PPSPP juga nih. Di game PPSPP ini, kalian bisa nyobain game-game kayak The Warriors, God of War, Naruto, Harvest Moon, bahkan sampai PES mod yang udah 2025. Nanti untuk game-gamenya gue bakal taruh di link komentar, dan juga untuk aplikasi PPSPP-nya seperti biasa gue bakal langsung taruh di kolom komentar tanpa iklan sama sekali. Jadi semoga emulator ini bisa menemani kalian di waktu libur nih. Kalian udah pada libur tahun baru nih kan, buat yang kerja atau mungkin yang lagi sekolah udah pada libur nih pasti ya. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tuh ke kalian buat yang masih belum tahu cara setup PPSPP kayak gimana. Tanpa lama lagi, langsung kita ke tutorialnya aja. Let's go. Oke, sebelum kita membahas ke emulator PPSPP-nya, buat kalian yang belum download ZArchiver, silahkan download dulu supaya kita bisa lebih enak nih untuk kelola filenya. Jadi silahkan kalian download di Play Store. Setelah itu kita masuk ke ZArchiver-nya, dan setelah itu kalian siapin folder terserah namanya apaan. Kalau di sini gue namanya tuh game only ya. Jadi di game only ini isinya tuh kayak tentang game-game PPSPP kalian. Downloadnya gimana bang? Untuk download gamenya itu kalian bisa cek di Roomspan, di website Roomspan. Itu adalah website terbaik menurut gua buat download karena tanpa iklan ya. Buat linknya nanti gua taruh di kolom komentar aja ya. Dan PPSPP-nya di sini gue pakai PPSPP yang versi Gold. Nah, buat kalian yang udah nyiapin foldernya game only kayak gini nih yang kayak gua, kita bakal langsung ke PPSPP-nya ya. Nah, tampilan awal PPSPP ini itu bakal kayak gini. Selamat datang di PPSPP. Ada dua pilihan, ada yang namanya buat atau pilih berkas PSP, atau yang lewati untuk sekarang gunakan data aplikasi pribadi. Nah, yang ini kalian silahkan pilih yang paling atas saja. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kalian yang pilih paling bawah, misalnya kalian ngehapus PPSPP kalian karena mungkin kepenuhan memori, itu semua datanya bakal hilang guys. Jadi otomatis semua foldernya itu bakal hilang. Tapi kalau buat yang atas, itu kalian bisa atur-atur sendiri nanti. Misalnya kalian nggak sengaja nih ngehapus aplikasi PPSPP-nya. Nah, itu gak bakal langsung hilang semua datanya, tapi bakal tetap ada di folder data kalian. Kayak gitu. Jadi kita akan pilih yang buat atau pilih berkas PSP yang paling atas ya. Kalian langsung klik OK aja. Nah, di sini kalian pilih tempat untuk pembuatan folder PPSPP-nya itu di mana. Kalau kalian pengen disatuin sama yang game kalian tadi yang udah gue kasih tahu, bikin folder nih yang game only ini, kalian silahkan bikin folder di ZArchiver, atau kalau di bagian sini kalian tinggal klik aja nih yang atas kanan nih yang ada tanda folder plus. Nah, kalau kalian pengen bikin folder baru untuk khusus untuk PPSPP-nya silahkan. Tapi kalau gue bakal langsung gunakan folder ini aja langsung di sini. Nanti bakal otomatis kok. Dia otomatis bakal membuat kayak folder PSP-nya, dan otomatis bakal ada save data dan data-data dari emulator PPSPP ya. Semoga kalian di sini ngerti ya. Gue bakal ngejelasin secara sedetail mungkin sih. Nah, setelah itu kalian klik gunakan folder ini, lalu izinkan. Setelah itu ada konfirmasi lagi. Di sini kita klik OK aja. Penyimpanan bebas ya. Kita OK, tunggu sampai proses selesai, emang agak lama dikit. Nah, setelah ini udah selesai ya. Nah, cara mendapatkan permainannya tuh kayak gimana bang? Kalau misalnya otomatis kayak gitu. Nah, di sini kita udah ada di bagian permainan nih. Cara ngeliatnya tuh ada di atas kiri kalian tuh, ada namanya permainan. Nah, di sini kita akan langsung klik telusuri aja supaya kita bisa mendapatkan folder permainannya. Kalian klik telusuri. Nah, di sini yang tadi folder PSP-nya tuh udah kebuat nih. Ini data-data dari emulator kalian. Nah, kita akan menggunakan folder yang namanya game only ini yang udah gue suruh kalian buat supaya naruh game-game kalian. Di sini ada game Def Jam, God of War, Harvest Moon, Naruto, sampai The Warriors. Kalian tinggal klik aja gunakan folder ini. Setelah itu kalian klik izinkan. Nah, di sini bakal langsung otomatis keluar semua gamenya dan bisa langsung kalian mainin aja tanpa harus utak-atik lagi lah kayak gitu. Nah, sebelum kalian mainin gamenya, gue bakal ngejelasin secara singkat untuk pengaturan di PPSPP ini. Kalian tinggal klik aja pengaturan. Setelah itu di sini ada bagian di grafis. Di grafis ini gue bakal ngejelasin, bukan detailing untuk penjelasan supaya lancar main PPSPP atau yang lain ya. Jadi gue bakal ngejelasin hal-hal dasar aja untuk kalian.
Jadi di penyangga grafis ini kalian bisa milih OpenGL atau Vulkan. Tapi biasanya untuk MediaTek itu kalian pakai OpenGL ya. Tapi untuk yang Snapdragon biasanya itu pakai Vulkan. Jadi tergantung tipe dari HP kalian juga sendiri. Biasanya sih udah otomatis ya. Kalau dari si PPSPP Gold ini, biasanya otomatis menyesuaikan dari device HP kalian. Setelah itu resolusi pelukisannya itu grafik untuk game kalian. Kalau gue biasanya pakai 4 kali nih, soalnya resolusinya 1080p. Tapi kalau misalnya kalian nggak kuat di 1080p, silahkan diturunin aja di 2 kali atau 1 kali resolusi aja, atau mungkin 3 kali silahkan, kayak gitu. Kalau gue biasanya 4 kali. Nah, di sini pelukisan perangkat lunaknya nggak perlu diapa-apain lagi, di bawah juga nggak perlu diapa-apain lagi. Untuk layar penuhnya dipastiin dicentang aja, supaya kalian buat main gamenya itu layarnya itu full, jadi gak setengah-setengah, kayak gitu. Jadi gak 16:9 lah intinya. Untuk penyelesaian tata letak tampilannya, ini kayaknya bagian-bagian apa ya? Oh, ini landscape terbaik. Oh enggak, ini aspek rasionya aja sih. Ini aspek rasionya aja. Oke, ini nggak perlu diotak-atik lah ya. Untuk bawah-bawahnya tidak perlu ada yang diotak-atik lagi. Kayaknya kalau misalnya gue seingat gue tuh udah pernah bikin settingan PPSPP ya. Cuman gue udah lupa 5 tahun yang lalu itu. Lewati laju bingkai secara otomatis ini harusnya dicentang nih, supaya lewati laju bingkai kalian tuh diklik sampai ke 8 ya, supaya gak nge-lag benar. Jadi kalau misalnya kalian HP-nya ada yang kurang mumpuni nih, kalian tinggal diatur kayak gini aja. Soalnya gue pernah bikin tutorial kayak di MediaTek P20 malah, kalau gak salah tuh P22 apa P20 gitu, atau Snapdragon 400an gitu, kayak gitu. Buat bawah-bawahnya nggak ada yang perlu diubah-ubah lagi di bawah-bawah sini, udah aman. Untuk kontrolnya, nah di sini tuh kalau misalnya kalian mau nampilin sentuhan kontrolnya tuh yang paling bawah nih ada namanya kontrol sentuh di layar. Itu kalian dicentang aja. Tapi kalau kalian yang pakai stick, kalian misalnya punya gamepad nih, kalian tinggal dimatiin aja ininya. Supaya apa? Supaya gak ngehalangin layar di HP kalian lah intinya. Kayak gitu. Kalau gue kan pakai stick, jadi gue bakal matiin aja. Untuk suaranya ini nggak perlu ada yang diubah-ubah lagi sih. Untuk suaranya kita pakai bawaan aja. Koneksinya aman, alat aman, sistem aman. Jadi yang paling sering diubah-ubah itu paling si grafisnya aja. Kalau di bagian sistem ini, kalian ini adalah apa ya? Kayak pengaturan si emulatornya aja sih, gak terlalu ngaruh di game sih. Aman kok ini mah. Oke. Oh iya, ada yang paling penting lagi nih di bagian grafis. Lupa gua ngasih tahu ke kalian. Jadi ada yang namanya fitur yang 60 fps. Di mana ya? Yang fitur 60 fps itu. Oh ini nih. Pelukisan bingkai duplikat menjadi 60 Hz. Cuman ini kenapa gak ini ya? Gak nyala ya? Apa kalau misalnya ngesetting langsung di game bakal nyala ya? Coba kita bakal langsung setting di game aja ya. Misal pakai game yang The Warriors nih. Tuh langsung jalan ya. Ini terbukti langsung jalan kok. Bentar. Kita klik kembali ke pengaturan. Dicek apakah bisa dinyalain. Nggak bisa. Coba kita matiin dulu sih, lewati laju bingkai secara otomatisnya. Oh sama aja nggak bisa. Kayaknya emang lagi bisa dinyalain deh. Kayak gitu aja sih untuk pokoknya untuk pengaturannya nggak perlu ada yang diubah-ubah lagi lah. Paling kayak gitu aja. Semoga kalian paham buat sampai sini ya. Untuk cara downloadnya, cara download gamenya. Untuk download gamenya kalian tinggal cek di room span aja dan linknya itu ada di kolom komentar. Buat PPSPP Gold ya ada di kolom komentar. Semuanya bahan-bahannya ada di kolom komentar. Jadi kalian tinggal download aja, nggak perlu nyari pusing kemana-mana lagi. Dan tinggal comment, like, and subscribe ya. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir. My name is W Motherfucking A. See you next video.